Baik, untuk menghangatkan suasana ini saya kepingin geser ke Bu Ema ini Bu. Bu Ema, silakan di anunya Bu, mic-nya Bu. Nah, Bu Ema di ITDC ini kan pasti dari apa yang dilakukan disampaikan Pak Gubernur itu banyak sekali. Dan ini adalah satu peluang buat ITDC untuk mengembangkan. Bisa cerita Bu, dalam 2023 tadi seperti disampaikan oleh Pak Gubernur dari Januari sampai Desember banyak banget kegiatan. Apa yang bisa dipetik dari situ? Silakan Bu Ema. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini saya juga akan memperkenalkan ITDC dalam bentuk yang lain. Ya. Jadi memang benar tadi sebenarnya kita sangat berterima kasih ya Pak. Kita banyak dibantu sekali oleh teman-teman dari PLN, kemudian dari PDAM, ya. kemudian dari Telkom dan stakeholder yang lainnya. Karena kami ITDC, kami datang sebagai agent of development. Tugas kami sebenarnya adalah membangun sebuah kawasan. Jadi ITDC itu datang untuk meng-create sebuah kawasan di mana kawasan itu isinya ada hotel, restoran, kemudian ada atraksi-atraksi dan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian menyambut tadi tentunya kalau ada sesuatu harus ada crowd pullernya Pak. Gitu makanya ya? Di awal ITDC membangun sirkuit itu menjadi sebuah crowd puller. Dan wujudnya, hasilnya bisa dinikmati saat kita menyelenggarakan event WSBK, MotoGP, dan sebenarnya kalau tadi 29, saya ada tambahannya lagi. Oh ada tambahannya? Ada Pak. Apa itu Bu? Bapak mau tahu apa mau tahu banget? Tahu banget. Oke, tahu banget berarti. Oke, siap. Jadi ada beberapa yang memang kita create, ITDC Signature Event, ya. Kita akan menyelenggarakan International Kite Festival. Jadi layang-layang tapi dari dalam sirkuit. Jadi mungkin nih layang-layang tapi ya, dalam sirkuit. Jadi kalau layang-layang di pinggir pantai mungkin biasa Pak ya. Tapi layang-layang di dalam sirkuit ini sesuatu yang mungkin unik. Ya, nah, ini coba kita buat atraksi supaya menambahkan traffic yang datang ke kawasan kami. Nah, tadi ada satu lagi, kalau yang tadi belum disebut mungkin nanti di bulan Agustus kita ada satu hal yang baru, namanya Asia Race. Betul, jadi memang masih berputar penggunaan sirkuit ya. Tetapi dengan CC yang lebih kecil. Ya, jadi mungkin itu Agustus. Di bulan Agustus di 2023. Nah, kemudian namanya ARRC. Nah, monggo nanti silahkan di browsing. Nah, kemudian seperti Mandalika Ultra Rail dan Ultra Trail itu nanti juga ada, dan Pesta Rakyat, Pesta Kembang Api mungkin nanti kita akan selenggarakan juga di bulan Desember 2023. Jadi satu hal yang akan kami bawa, atraksi kami tambah supaya orang lebih tertarik lagi untuk membangun. Nah, ini yang mungkin akan saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian, apa sebenarnya ITDC. Untuk menunjang sebuah kawasan green tourism destination, aturan yang diperbolehkan itu sebenarnya aturan nasional menyebutkan ruang terbuka hijau itu 10%. Tapi yang kami lakukan di ITDC, kami tambah Pak. Jadi saya hanya memperbolehkan area itu dikembangkan 60%. Berarti 40%-nya adalah ruang terbuka hijau. Itu satu hal yang kami jaga, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat satu hal yang kami kembangkan di pulau sebelah. Bagaimana kawasan itu tetap hijau, tetapi kita mengembangkan beberapa hotel-hotel yang ada di dalamnya. Nah, mungkin nanti juga ada di dalamnya adalah apa sih sebenarnya yang mau kita kembangkan di 1.175 hektar kawasan Mandalika. Nah, ada di dalamnya mungkin kita akan membuat untuk beberapa hotel, restoran dan sebagainya. Termasuk utilitas yang ada di sana, kita juga menggunakan airnya itu
menggunakan air dari laut, Pak, Oh, sebenarnya. jadi air laut diolah gitu, Bu? Betul, jadi Oke, kita luar biasa menggunakan nih. namanya SWRO atau Sea Water Reverse Osmosis. Jadi airnya diambil dari air laut, diolah, kemudian didistribusikan. Ya, Nah, kemudian itu adalah satu hal ya Pak. Nah, kemudian kita juga bagaimana nanti kalau sudah ada, kita bagaimana menyirami area yang sebesar itu atau Oke. air irigasinya seperti apa. ya. Nah, air irigasi yang akan kita pakai di sana jadi air limbah dari yang nanti hotel atau restoran, kita tarik semuanya ke satu sistem namanya waste treatment yang ada Ya. di sana, diolah, airnya itu akan nanti dikembalikan lagi menjadi air untuk menyirami area yang ada di sekitarnya atau Jadi irigasi. selain dari laut juga air dari limbah ya, Bu ya? Betul, betul. Ya. Nah, ini mungkin sedikit mengingatkan sebesar 1175 areanya yang akan kita kembangkan itu seperti apa saja. Nah, memang sudah ada beberapa yang akan beroperasi. Nah, ini satu hal yang mungkin saya juga dengan bangga ya Pak, terima kasih sebenarnya banyak support yang diberikan ke kami karena kawasan KEK Mandalika adalah menjadi kawasan percontohan dari Special Economic Zone. Bapak dan Ibu sekalian. Tepuk tangan ini buat jadi luar biasa kita nih. hadir di Lombok dan kawasan ini adalah kawasan yang sangat dibanggakan karena kawasan KEK ini adalah kawasan yang saat ini berprogres ya, baik dari pengembangan infrastrukturnya, pengembangan dari investasi yang ada di sana. Jadi ada beberapa pembangunan yang baru. Kalau boleh di slide berikutnya, saya punya beberapa gambaran. Nah ini yang sudah ada. Kemudian berikutnya sirkuit, dan saya mau memberikan satu update buat teman-teman yang mungkin dari Tribun News. Ya. Dari slide berikutnya adalah ini. Next slide-nya Mbak. Jadi ada beberapa investasi yang sudah berprogres. Ini sebenarnya benefit yang memang dijanjikan oleh pemerintah jika mereka melakukan investasi di KEK Mandalika. Jadi ini sebagai satu percontohan. Dan kami sebagai contoh pertamanya membangun dengan PPN yang memang diberikan atau boleh dibilang angkanya nol karena memang nol itu ya, bebas PPN. bebas ya. PPN Pak. Ya. Kita membangun sirkuit, kita membangun Pullman. Saya bisa cerita karena kita mendapatkan fasilitas Ya, tersebut. ya. Nah, kemudian karena kita sudah ada contohnya, maka investor lain pun juga sangat tertarik untuk itu. Ya. Nah, terbukti dengan, saya lihat di slide berikutnya. Ini adalah yang sudah jadi slide berikutnya. Nah, ini Pak, di sebelah kanan bawah akan beroperasi di 2023. Apa itu? Namanya adalah Ocean, kanan bawah ini Pak. Ocean Side Mandalika. Betul. Kalau Bapak dan Ibu familiar dengan restoran Kemangi, lokasinya ada di depannya. Di sana akan ada retail dan hotel yang ada di atasnya. Retailnya mungkin saya kasih bocoran sedikit ya Pak. Retailnya contohnya seperti Starbucks akan hadir di Mandalika, kemudian McDonald atau KFC akan hadir di sana. Kemudian ada farmasi, baik itu misal K24 atau Guardian juga ada di sana karena mereka mempunyai 20 retail dan ada 47 room yang ada di atasnya. Nah, ini adalah salah satu yang memang sudah bertanda tangan dengan kami akan beroperasi di akhir tahun 2023. Ya. Jadi masih kita tunggu ya Bu ya. Satu Akhir hal tahun, lagi, pas tahun baru nanti. satu hal lagi adalah penyerapan tenaga kerja. Jadi kami coba menghitung tadi ya dari area yang mereka akan beroperasi dari Ocean Retail ini, angkanya adalah mungkin sekitar 250 tenaga kerja yang akan dibutuhkan dari satu site. Mantap ini. Berapa yang akan kita miliki beroperasi di Mandalika di 2023? Saya punya 4 Pak. Jadi ada Ocean View Retail,
Kemudian satu lagi adalah food gallery, itu juga akan beroperasi di 2023. Mungkin mereka membutuhkan sekitar 75 tenaga kerja yang ada di sana, memang areanya lebih kecil. Kemudian ada Jiva retail juga di depan sirkuit, mereka sudah akan membangun dan akan beroperasi di 2023. Jadi banyak sekali yang memang sangat tertarik untuk melakukan investasi di sana. Dan Mandalika Beach Club. Jadi mungkin total di tahun 2023 dengan kehadiran investor-investor ini, tenaga kerja yang akan diserap di Mandalika plus minus 500 Pak. Wah, 1 tahun lumayan, Pak. lumayan, Ya, mudah-mudahan angka ini akan terus bertambah. Ya, Bu, ya. Semoga kita juga bisa mengembangkan banyak hal yang lainnya. Nah, satu slide mungkin terakhir Pak, saya mau mencoba memberikan gambaran apa yang kita coba kerjakan di sana. Nah, saya punya beberapa yang ada di pipeline Pak. Next slide-nya, saya coba untuk memberikan gambaran. Saya minta di slide berikutnya Next Mbak. slide, teman-teman. Nah, loh terima kasih sudah. Oh nggak ada yang ini? Oh oke. Jadi saya ada beberapa yang memang berkeinginan untuk membangun MICE facility atau convention center. Kemudian kita juga ada yang berkeinginan untuk membangun hotel, kemudian ada yang membangun golf yang ada di sana. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa segera terwujud kerjasamanya supaya kawasan Mandalika ini bisa terbangun dan menjadi sebuah kawasan pariwisata yang bisa dibanggakan baik itu di Indonesia, NTB khususnya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat ITDC.